Selama ini kita berbicara soal aset aman ya di pikiran kita hampir selalu tertuju pada emas. Namun beberapa waktu terakhir pasar global justru memberikan sinyal yang berbeda. Ada satu logam yang diam-diam mencuri perhatian. Harganya juga melonjak, permintaannya meningkat, dan perannya sekarang semakin strategis dalam ekonomi dunia. Logam itu adalah perak. Perak tidak lagi hanya dipandang sebagai logam mulia pendamping emas. Di tengah transisi energi, lonjakan kebutuhan industri, dan ketidakpastian global, perak justru berubah menjadi komoditas penting yang diperebutkan banyak negara dan investor. Inilah yang membuat pergerakan harga perak saat ini bukan sekedar fenomena sesaat, melainkan refleksi dari perubahan besar dalam peta ekonomi global. Kita akan bahas lengkap dalam perak dan peta baru ekonomi global. Kita ke slide yang pertama. Dalam beberapa hari terakhir, pasar logam mulia ini dikejutkan oleh lonjakan harga perak di Antam. Pasar perdagangan di Selasa 27 Januari 2026, harga perak berproduksi PT Aneka Tambang TPK ini melonjak dan mencetak rekor baru di pasar domestik. Harga perak di Antam ini juga dilaporkan menembus ke 65.600. Dan untuk yang 500 gram ini bahkan mencapai 32 juta. Ini fantastis ya harganya, dan kenaikan ini tidak berdiri sendiri tentunya. Di tingkat global, harga perak spot ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Bahkan sempat menembus level di atas 100 US dollar per troy ounce. Dan kondisi ini mendorong harga perak domestik ikut terkerek, sejalan juga dengan pergerakan pasar internasional. Secara tren jangka panjang, memang harga perak ini telah menunjukkan penguatan tajam bahkan sejak 2025 dan berlanjut ke 2026 ini. Analis pun juga menilai momentum kenaikan ini masih berpeluang berlanjut meskipun volatilitas tetap tinggi dan perlu diantisipasi oleh investor. Nah, bagaimanakah sebenarnya tren perak yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir harga perak justru untuk produksi PT Aneka Tambang ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kenaikannya bahkan jauh melampaui level di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa pasar perak domestik sedang berada dalam momentum yang sangat kuat, sejalan dengan tren penguatan perak di pasar global. Data pasar global bahkan juga menunjukkan bahwa harga perak di pasar internasional ini melonjak hingga puluhan persen dalam 1 tahun terakhir. Beberapa analis juga mencatat bahwa kenaikannya perak sendiri selama 1 tahun terakhir ini sudah mencapai 200%. Mencerminkan betapa kuatnya arus permintaan yang masuk. Fenomena yang sering disebut sebagai perak terbang ini juga menunjukkan adanya perubahan preferensi investor. Dunia saat ini tidak hanya fokus sebagai emas yang ditujukan sebagai logam mulia, tetapi mulai melihat perak ini sebagai kombinasi antara aset lindung nilai dan juga komoditas industri strategis. Konsensus pasar juga menilai bahwa selama tekanan permintaan industri dan kebutuhan safe haven tetap tinggi, momentum kenaikan perak masih akan berlanjut. Jadi ini masih akan terakumulasi melanjut penguatannya setiap hari poin demi poin. Sekarang kita lihat bagaimanakah sebenarnya perak dari pandangan dunia. Seperti apa dunia melihat perak? Pandangan dunia terhadap perak ini sedang mengalami perubahan besar. Kalau dulu perak ini dianggap cuman ya pelengkap emas aja ya. Kini perak diposisikan sebagai logam strategis dalam perekonomian global. Perak memiliki peran penting yang tidak tergantikan di banyak sektor, mulai dari industri elektronik, teknologi tinggi, hingga energi terbarukan seperti panel surya, kemudian juga kendaraan listrik. Seiring dunia juga bergerak menuju transisi energi hijau, kebutuhan terhadap perak juga terus meningkat, sementara pasokannya ya tidak bertambah dengan cepat. Di sisi lain, kondisi global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik, tekanan inflasi hingga utang global ini mendorong investor mencari aset lindung nilai ya yang dipandang sebagai alternatif safe haven selain emas. Harganya juga lebih terjangkau tetapi memiliki karakter ganda sebagai aset investasi sekaligus bahan baku industri. Negara-negara besar pun sekarang sudah mulai memandang perak bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari keamanan ekonomi dan rantai pasok strategis. Pengamanan rantai pasokan perak ini juga menjadi penting karena logam ini menopang industri masa depan. Karena itulah akhirnya banyak analis menilai perak ini saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai strategisnya ya, dan dunia mulai menyadari bahwa perak bukan cuma logam mulia saja begitu ya, tapi melainkan aset masa depan yang perannya akan semakin besar dalam peta ekonomi global. Makanya kalau kita lihat dari sisi
logam mulia biasa ke logam strategis karena bukan cuma buat perhiasan, sekarang sudah dianggap penting untuk industri teknologi, dan yang paling penting adalah pasar juga menilai bahwa perak ini masih under value dan masih bisa diburu peningkatan nilai dan juga harga di masa yang akan datang. Sekarang kita lihat, sebenarnya bukan cuma perak aja, karena kalau dilihat dari peta ekonomi global saat ini, fokus pasar tidak hanya tertuju pada emas dan mungkin sekarang salah satunya adalah perak ya. Dunia mulai melirik komoditas lain yang perannya jauh lebih strategis bagi masa depan, khususnya dalam transisi energi dan industri teknologi. Yang pertama nih, kita sering banget bahas litium ya. Litium ini menjadi komoditas primadona karena memang merupakan bahan kunci baterai kendaraan listrik atau EV, dan juga sistem penyimpanan energi terbarukan yang juga seiring percepatan transisi menuju energi bersih dan meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Permintaan litium juga melonjak tajam. Kondisi ini mendorong harga litium naik signifikan, bahkan mencatat kenaikan lebih dari 30% dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian dari litium kita geser ke perak yang lagi kita obrolin ini saat ini, di mana perak juga kembali disorot oleh global karena memiliki dua peran sekaligus. Satu sebagai bahan baku industri dan yang kedua adalah sebagai aset investasi. Permintaan perak juga terus meningkat dari sektor elektronik, teknologi hingga panel surya. Di sisi lain, minat investor juga menguat di tengah ketidakpastian global dan kombinasi ini mendorong harga perak naik juga lebih dari 30%. Ini pastinya menegaskan posisinya bukan sekedar logam mulia, tetapi komoditas industri strategis yang bisa diperhitungkan untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah platinum. Platinum ini logam yang semakin diburu karena memang perannya penting ya dalam industri otomotif, khususnya untuk catalytic converter serta di industri sektor industri berat gitu ya. Ketatnya pasokan dan juga peningkatan kebutuhan ini membuat harga platinum melonjak di atas 30% dan pasar global kini juga saat ini semakin kompetitif dalam mengamankan pasokan platinum untuk menjaga keberlanjutan industrinya. Ketiga komoditas ini menunjukkan satu pola yang sama ya, yaitu dunia kini berebut logam strategis dan yang tentunya berujung pada menopang energi bersih, teknologi, dan industri di masa depan. Nah, dari seluruh pembahasan ini, satu hal yang menjadi jelas adalah perak saat ini bukan lagi alternatif dari emas. Perak ini telah berubah menjadi logam strategis yang menopang industri masa depan, transisi energi dan juga sekaligus berfungsi sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Kenaikan harga perak bukan hanya soal spekulasi pasar, tetapi cerminan dari perubahan kebutuhan dunia ketika permintaan terus meningkat. Pasokan terbatas dan juga peran perak semakin krusial. Karena itu, memahami pergerakan perak hari ini berarti membaca arah ekonomi global ke depan. Pertanyaannya saat ini apakah perak penting atau tidak, tetapi sejauh mana dunia termasuk kita siap menangkap peluang dan mengantisipasi peran perak dalam lanskap ekonomi masa depan.